Oke, Clash of Champion lagi rame-ramenya ya teman-teman. Dan memang ini adalah sebuah acara yang gila banget. Karena ini adalah kuis pengetahuan, tapi yang nonton tiap episodenya udah sampai jutaan loh. Dan bahkan dari beberapa episode, total viewsnya ini udah lebih dari 20 juta. Karena memang ini acaranya sangat-sangat keren. Jadi respect untuk tim Clash of Champion dan Ruang Guru yang udah bikin tontonan yang sangat menarik dan mendidik seperti ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas dan melakukan analisis terkait dengan kuis-kuis yang ada di dalam Clash of Champion ini. Salah satunya yang paling menarik tentu saja adalah kuis terkait Cryptarhythm yang ini lagi rame di mana-mana. Tapi banyak orang yang masih belum tahu metode penyelesaiannya yang pasti berhasil. 363 tambah 373 sama dengan 736. Benar. Salah satu hal yang bikin Clash of Champion ini jadi sangat menarik adalah karena kompetisi ini menghadirkan mahasiswa-mahasiswa pinter Indonesia, baik itu yang kuliah di dalam negeri atau yang di luar negeri. Dan di sini profilnya juga gila, keren-keren banget. Juara OSN Matematika, bronze medal, gold medal OSN Astronomi, bronze medal International Mathematics Olympiad, IMO. Peraih 5 medali OSN Matematika, 3 kali medalis International Chemistry Olympiad. Gila. 2 kali silver dan 1 kali bronze. Luar biasa teman-teman. Ini nggak main-main loh ini peserta kompetisinya. Dan tak kasih sedikit konteks dulu teman-teman. Dulu pas tahun 2014 pas aku masih MA, dulu aku juara Olimpiade Fisika tingkat nasional KSM, dapat medali perak di tingkat nasional. Kemudian pas di waktu mahasiswa aku ikut ONMIPA nasional, dapat honorable mention. Tapi beda gap kemampuan antara yang dapat medali perak sama medali emas itu gila tinggi banget loh teman-teman. Apalagi juga di sini mereka udah sampai juara di International Mathematics Olympiad. Jadi aku bisa mengkonfirmasi bahwa mereka ini adalah orang yang benar-benar pinter teman-teman. Pinternya beneran. Nah, namun demikian di sini yang perlu diperhatikan, apakah para medalis Olimpiade ini nanti akan memenangkan kompetisi Clash of Champion ini? Oh, belum tentu. Tergantung dengan kuis dan juga soal yang diujikan. Jadi langsung saja kita bahas terkait dengan kuis-kuisnya. Extreme Edition. Ronde pertama. Terdapat 625 bilangan yang harus dijumlahkan. 10 champions tercepat yang berhasil menyelesaikan penjumlahan dengan benar akan masuk ke babak selanjutnya. Oke, ini adalah ronde pertama di episode 1. Jadi di sini para peserta diminta untuk menjumlahkan sebanyak 625 angka. Dan ini adalah salah satu bentuk soal yang membuat anak-anak Olimpiade, khususnya matematika, justru lemah teman-teman. Bisa jadi bahkan mereka akan kalah di sini. Makanya juga di ronde ini ada juara OSN Matematika yang justru nggak masuk 10 besar. Bukan karena nggak pinter, karena di sini pesertanya pinter-pinter semua, tapi memang kemampuan mereka itu bukan di soal seperti ini, teman-teman. Oke, nah ini soal yang sangat sederhana ya sebenarnya, hanya tambah-tambahan aja, tapi memang dibutuhkan kesabaran dan ketelitian yang luar biasa. Dan juga harus sabar menghadapi cobaan soal yang sangat menyiksa ini, teman-teman. Pakai kalkulator aja ini ada potensi salah hitung loh, apalagi manual. Kalau aku pamit mundur aja deh untuk ronde kali ini. Paling kalau diberi kesempatan ya, aku cara ngerjainnya gini teman-teman. Jadi aku buka komputer. Ya ini nggak boleh ya kalau di kuisnya beneran. Tapi ini cara yang mungkin cukup efektif. Caranya adalah aku membuka komputer, nulis program. Di sini udah ada gambar angkanya. Dan yang perlu aku lakukan cuman menuliskan seperti ini saja. Nah, di sini aku langsung bisa mendapat semua data angka-angkanya dan langsung mendapatkan total jumlahnya. Jadi totalnya adalah 2678. Oke, jadi di program ini aku pakai program komputer untuk mendeteksi angka-angka yang ada di gambar soalnya, yang kemudian dia di sini langsung menjumlahkannya sehingga dapat hasilnya.
Oke, di sini nggak boleh ya kalau di COC seperti ini. Cuman aku pengen dapat angkanya aja biar bisa kita analisis secara lebih lanjut. Ini untuk angka-angkanya. Dan ya, cara mengerjakannya adalah yang pertama bisa dengan menjumlahkannya secara manual. Dan itu akan butuh waktu yang sangat lama. Atau untuk cara yang kedua, kita coba mencari pola-polanya, teman-teman. Dan di sini kalau misalkan kita jumlahkan setiap barisnya, di sini kita bisa melihat bahwa pada baris-baris genap, ternyata di sini jumlahnya adalah 110 semua mereka. Nah, seenggaknya di sini dengan mengetahui bahwa ada pola ini bisa mempermudah proses perhitungan. Meskipun ya tetap aja di sini untuk yang baris-baris genap perlu dihitung secara manual. Atau alternatif lain yang juga bisa digunakan untuk menghitung angka sebanyak ini adalah dengan menggunakan frekuensi angkanya. Yang ini juga metode yang digunakan oleh Shakira sehingga dia bisa menjadi yang paling pertama dalam kuis ini. Jadi di sini pada prinsipnya kita coba ngitung, misal untuk angka 6 ini muncul berapa kali sih? Angka 8 muncul berapa kali? Angka 1 muncul berapa kali? Sampai kita kemudian dapat datanya semuanya. Dan dengan demikian kalau kita tahu angkanya dan seberapa banyak dia muncul, kita bisa mengalihkannya dan kemudian menjumlahkannya. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 2678. Dan metode frekuensi ini adalah metode yang lebih praktis dan lebih terstruktur daripada menjumlahkannya semua satu-satu. Meskipun juga balik lagi untuk menghitung frekuensi dari masing-masing angkanya ini juga membutuhkan ketelitian. Beneran deh, untuk soal di episode pertama ini kayaknya bukan hanya sekedar menguji kepintaran deh. Ini menguji psikologis teman-teman, ketahanan atas cobaan menghitung angka sebanyak ini. Karena memang ini mirip sama sebuah tes psikologi juga, tes Kraepelin yang juga diminta untuk menjumlahkan angka sebanyak ini. Extreme Edition, ronde kedua. Terdapat 360 bilangan yang harus dijumlahkan. 10 champions tercepat yang berhasil menyelesaikan penjumlahan dengan benar akan lolos ke babak selanjutnya. Next, untuk soal yang ronde 2, ini masih serupa sebenarnya, masih tentang penjumlahan, masih menguji psikologis peserta, tapi ini adalah soal yang udah lebih bagus daripada yang sebelumnya karena dia mulai memiliki pola yang lebih baik dan ini mulai masuk nih matematikanya. Jika dikerjakan dengan teliti, di sini bisa didapatkan pola bahwa pada setiap heksagon yang ada di sini, total angkanya adalah 18 dan di sini jumlah total heksagonnya ada 90 sehingga bisa kita kalikan saja 18 kali 90 didapatkan hasil 1620. Tapi kalau angka ini dimasukkan nanti akan salah karena ternyata pada heksagon-heksagon ini ada sebuah impostor di mana salah satu heksagonnya ternyata jumlahnya adalah 16. Jadi di sini kita kurangin 2 dari 1620 dan didapatkan hasil yang benar adalah 1618. Ini jauh lebih menarik soalnya kecuali di sini ada impostor yang sangat-sangat ngeselin di sini. Kalau kayak gini kan jadinya sama aja harus ngecek satu-satu lagi. Padahal kalau misal polanya berulang loh, ini sangat enak ini pertanyaan ini. Extreme Edition, ronde ketiga. Terdapat 80 operasi bilangan yang hasilnya harus dijumlahkan. 10 champions tercepat akan lolos ke babak berikutnya. Next, soal untuk ronde 3 di episode 1 dan di sini kita bisa melihat ada beberapa operasi-operasi matematika sederhana. Simpel saja sebenarnya dan menurutku di antara ketiga soal yang ada di episode 1 ini adalah soal yang paling bagus, teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada sebuah pola yang konsisten yang ini bisa digunakan untuk mempermudah proses pengerjaannya. Jadi soal ini bisa dikerjakan dengan cara mengerjakan semuanya secara manual lalu kemudian ditambah, atau bisa juga di mana setiap heksagonnya dikerjakan lalu diubah ke dalam pola perkalian, di mana di sini didapatkan pola di mana setiap barisnya itu merupakan kelipatan dari angka tertentu. Misalnya pada barisan pertama ini
Ternyata dia adalah kelipatan dari 7. Jadi 7 kali 15, 7 kali 1, 7 kali 1, 7 kali 28 dan seterusnya. Kemudian di sini juga 8 kali 25, 8 kali 4 dan seterusnya dan seterusnya. Di sini ada pola yang berulang sehingga kita nggak perlu menjumlahkan setiap angka masing-masing, tapi kita bisa menjumlahkannya dari angka kelipatannya. Di sini udah aku catat untuk angka-angka kelipatannya. Jadi di sini yang perlu dilakukan hanyalah tinggal menjumlahkan angka-angka kelipatan ini yang kemudian dikalikan dengan angka utamanya. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan jumlah totalnya adalah 4609 dan ini adalah jawaban yang benar. Metode ini bisa digunakan biar nggak perlu ngitung semuanya secara manual. Meskipun balik lagi tetap dibutuhkan ketelitian, ketekunan, dan juga ketahanan atas cobaan ini teman-teman. Yang pasti ini keren banget sih untuk para peserta yang udah bisa berhasil untuk lolos di episode pertama ini. Ini luar biasa loh mereka bisa menyelesaikan angka-angka ini. Selanjutnya kita bahas untuk soal yang ada di episode 3. The challenge for this round is called number chains. Terdapat 5 board, di mana setiap board terdapat sejumlah kotak yang memuat persamaan aljabar berantai. Dalam tiap kotaknya, diketahui huruf yang merupakan nilai variabel yang merepresentasikan bilangan tertentu. Tugas setiap tim adalah menentukan nilai variabel dari setiap kotak dengan benar dan memasukkan jawabannya ke Adapto X. Nah, jadi intinya di sini ada beberapa persamaan aljabar dengan variabel yang saling berkaitan di setiap kotaknya. Misal kita lihat untuk di board 1 aja biar lebih jelas. Nah, pada masing-masing kotak ini terdapat persamaan. Ada yang persamaannya hanya menggunakan satu variabel saja, tapi juga ada yang dia menggunakan beberapa variabel. Nah, pada kotak yang memiliki beberapa variabel, maka kita nggak bisa langsung mengerjakannya, tapi kita perlu mencari nilainya dulu dari kotak yang lainnya. Misalnya di sini, pada kotak 1, kita membutuhkan informasi variabel G dan variabel H. Jadi kita perlu mencarinya dulu, kita coba lihat ke G. Oh, ternyata G bisa gampang nih ngerjainnya. Ternyata 2 plus G sama dengan 5, sehingga G-nya adalah 3. Nah, oke. Kemudian untuk H-nya, kita coba ke sini. Oh, ternyata H membutuhkan informasi G, I, dan C. Kita coba I dulu. I kita perlu ke sini. Nah, kita dapat segitiga. I kuadrat sama dengan 6 kuadrat plus 8 kuadrat, sehingga I-nya adalah 10. Kemudian kita kembali lagi dan ternyata di sini untuk bisa menyelesaikan persamaan ini kita memerlukan nilai C. Jadi kita perlu pergi ke C dulu. 2 bagi 6, 4 sama dengan 1 bagi C pangkat 5. Sehingga di sini kita dapat C pangkat 5 adalah 32 dan C-nya adalah 2 berarti. Oke, udah dapat, baru kita kembali lagi ke sini. Dan seterusnya teman-teman. Jadi di sini masing-masing kotak memiliki sebuah persamaan yang variabelnya ternyata saling berkaitan. Jadi untuk menyelesaikan satu persamaan kita perlu untuk menyelesaikan persamaan lainnya. Ini adalah yang disebut dengan persamaan berantai di sini. Makanya namanya number of chain. Ini soal yang cukup menarik menurutku, lebih menarik daripada soal yang sebelumnya. Sepertinya soalnya makin ke belakang ini nanti akan jadi lebih bagus teman-teman untuk kita simak. Karena di sini pada number of chain ini mulai ada hubungan antar variabel dan untuk penyelesaiannya sendiri di sini mulai memerlukan proses berpikir yang lebih canggih, lebih mengasah otak lagi ini nanti. Jerome udah bikin pembahasan untuk number of chain ini, jadi silahkan bisa nonton ke sana teman-teman, karena prosesnya untuk board 1, 2, 3, 4, 5 di episode 3 ini semuanya sama. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertanyaan yang paling viral dan ramai di mana-mana, yaitu tentang cryptarhythm. Selamat datang di Cryptarhythm War. Para champions harus memecahkan teka-teki yang menunjukkan perhitungan dasar matematika. Pada masing-masing cryptarhythm, setiap huruf merepresentasikan bilangan satu digit yang unik. Para champions harus menggunakan logika untuk menentukan nilai dari setiap huruf yang sesuai dengan persamaan tersebut. Cryptarhythm sendiri adalah sebuah puzzle matematika berupa huruf-huruf yang menggantikan angka.
Setiap huruf mewakili satu angka unik, di mana jika huruf tersebut diganti dengan angka yang sesuai, maka persamaan matematikanya akan terpenuhi. Sandi dan Axel bilang kalau mereka udah sangat familiar dengan cryptarithm sejak masa sekolah dasar. Nah, pertanyaannya, kalau kalian gimana teman-teman? Siapa di sini yang baru dengar tentang cryptarithm sejak COC ini? Sebelumnya nggak pernah dengar apa itu? Nah, untuk aku sendiri, aku juga baru tahu kalau nama puzzle-nya adalah cryptarithm. Kalau dulu aku taunya ya itu puzzle matematika biasa, sebuah bentuk puzzle untuk mengganti huruf-huruf itu dengan angka yang sesuai. Kalau untuk bentuk puzzle-nya aku udah cukup familiar. Tapi kalau untuk namanya cryptarithm juga baru tahu. Dan cryptarithm ini sebenarnya juga masih dalam satu lingkup yang sama dengan proses enkripsi yang kemarin baru aja aku bahas dalam pembahasan terkait dengan ransomware Kominfo, yaitu tentang gimana caranya untuk mengubah suatu data menjadi kode rahasia dan kemudian mendeskripsikannya lagi, memecahkan kodenya lagi untuk menjadi data yang sebenarnya. Ini masih dalam lingkup yang sama. Kotak mana yang akan kamu pilih? A1. 99 tambah 99 sama 198. Belum Benar. 5 detik. Jujur aku udah kena mental duluan karena pas aku baru nulis soal di situ aku shock, ternyata Sandy udah selesai duluan. Bahkan saat aku masih belum berpikir itu angkanya akan seperti apa. Oh my god. Kotak mana yang akan kamu pilih? C1. 61 tambah 61 sama dengan 122. Benar. E1 673 tambah 63 sama dengan 736. Benar. The game has ended. Luar biasa, nggak masuk akal ini teman-teman. Gila kelompoknya Sandi dan Axel bisa ngerjain secepat itu. Ketika lawannya aja nulis aja belum mereka udah menyelesaikan jawabannya. Luar biasa emang ini. Nah, cryptarithm ini adalah sebuah puzzle yang lebih mengedepankan logika. Dan siapa orang yang lebih unggul di logika matematika? Tentu saja anak OSN Matematika, apalagi anak IMO International Mathematics Olympiad. Jelas mereka sangat unggul dan ini adalah salah satu jenis soal di mana anak-anak OSN pasti jelas akan bisa menyelesaikannya dengan mudah. Ini jelas mereka bisa ngebantai ini mah. Pertanyaannya kemudian gimanakah cara untuk menyelesaikan cryptarithm? Nggak ada formula khusus yang bisa digunakan untuk menyelesaikan puzzle cryptarithm karena ini adalah puzzle yang lebih mengedepankan logika. Tapi kita bisa mendekatinya dengan memperhatikan pola yang ada. Misalkan ada cryptarithm AB tambah AB sama dengan BCC. Nah, di sini kita bisa memperhatikan polanya. AB di sini adalah angka 2 digit, teman-teman. Nah, angka 2 digit ditambah angka 2 digit, maka hasilnya pasti nanti yang depan sini adalah angka ratusan. Karena misalkan aja nih, 9 tambah 99 tambah 99, ini kan angka yang paling maksimal ya. Hasilnya adalah 198. Nggak mungkin depannya ini nanti 200 berapa gitu, nggak mungkin. Jadi di sini bisa kita pastikan bahwa B ini adalah 1. Oke. Kalau B-nya 1, maka 1 tambah 1 sama dengan C, artinya C-nya adalah 2. Dan di sini kita bisa mendapatkan hasil bahwa BCC yang bawah itu adalah 1, 2, 2. Depannya di sini 1, ini 1. Ya udah, berarti satu-satunya kemungkinan lagi yang memenuhi adalah A-nya 6, teman-teman. Sehingga didapatkan 61 tambah 61 sama dengan 122. Ini adalah penyelesaian dari cryptarithm AB BCC ini. Ini adalah metode yang bisa digunakan. Kalau karakter hurufnya semakin banyak, maka di sini kemungkinannya akan menjadi lebih banyak dan di sini yang jadi tantangan dari penyelesaian cryptarithm. Tapi sebenarnya
ada sebuah cara bodoh, stupid solution, yang ini terbukti pasti bisa menyelesaikan semua puzzle cryptarhythm, teman-teman. Jadi gini, ini adalah metode yang aku gunakan, teman-teman. Jadi gini. Jumlah digit itu kan ada 10 nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalkan pada konteks cryptarhythm AB tambah BCC, maka di sini yang perlu kita cari hurufnya adalah A, B, dan C. 3 huruf ini. Yang mana huruf ini nanti harus diganti dengan angka yang sesuai. Ya udah, cara yang bisa dilakukan, cara bodohnya adalah dengan nyobain semua variasi angkanya, teman-teman. Misalnya di sini kan bisa kita isi nih 0, 1, 2, 0, 1, 3, 0, 1, 4 dan seterusnya. Terus nanti coba lagi 1, 0, 2, 1, 0, 3 dan seterusnya. Total ada 720 kemungkinan. Yang ini bisa dicoba. Dimasukin aja ke angkanya apakah sesuai atau tidak. Mungkin kelihatannya ini terdengar sangat tidak efisien ya teman-teman. Dan memang benar kalau ini kita lakukan secara manual. Tapi kalau kita melakukannya dengan komputer, ini adalah salah satu metode yang paling efektif. Jadi di sini aku udah bikin sebuah program sederhana yang mengimplementasikan stupid solution ini untuk menyelesaikan semua soal cryptarhythm. Teman-teman juga bisa nyobain kalau mau websitenya di fajrul.com/cryptarhythm. Misalnya di sini aku masukin AB BCC. Nah, langsung dapat hasilnya, teman-teman. Dan di balik layar yang terjadi adalah program komputer ini mencoba semua kemungkinan yang ada. Misalnya kita coba yang lebih sulit deh di sini. AIR IRA. Nah, langsung dapat hasilnya, teman-teman. Ya tentu saja ini nggak boleh ya kalau pas di kuis COC. Atau kita juga bisa mencoba yang lebih rumit lagi. Di sini pun juga bisa menyelesaikannya. Dan di sini aku pun juga memberi sebuah opsi allow leading zero. Jadi apakah kita memperbolehkan kalau angka depannya itu 0? Kalau misalkan ini kita perbolehkan, maka kemungkinan solusinya di sini ada jauh lebih banyak, teman-teman. Nah, di sini ada 25 solusi yang memenuhi cryptarhythm ini ternyata. Aku nggak tahu gimana metode yang digunakan oleh Sandi dan Axel. Bisa jadi mungkin karena mereka udah sangat terbiasa sejak SD, mereka udah bisa mencoba berbagai kemungkinan dengan lebih cepat. Atau bisa juga mereka melihat dari pola-pola hubungan dari antara masing-masing huruf. Itu juga bisa jadi. Dan itu dulu saja teman-teman untuk pembahasan video kali ini. Pembahasan tentang kuis yang ada di Clash of Champions dari Ruang Guru. Yang pasti keren banget ini acaranya. Respect untuk tim Clash of Champions dan Ruang Guru. Dan juga aku juga kagum sama teman-teman peserta yang ikutan kompetisi ini. Karena juga dengan munculnya para peserta yang cerdas-cerdas ini, istilahnya orang-orang Indonesia jadi pada punya idola baru lah ya. Dan idolanya bukan artis-artis yang penuh kontroversi, tapi ini adalah idolanya mahasiswa-mahasiswa yang sangat cerdas. Ini sangat bagus untuk Indonesia pastinya. Oke, itu dulu saja. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.